Gelaran pentas seni karya Butet Kertarajasa di Taman Ismail Marzuki diduga diintimidasi oleh polisi. Tema yang diusung dalam teater tersebut adalah pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat. Bentuk intimidasi yang diduga dilakukan polisi adalah meminta menandatangani komitmen agar pertunjukan bebas dari unsur politik. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD buka suara mengenai dugaan intimidasi terhadap seniman Butet. Mahfud mengatakan saat itu dirinya ikut menyaksikan pementasan teater dari Butet. Namun Mahfud MD tidak mengetahui adanya dugaan intimidasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Jakarta, Selasa 5 Desember 2023 malam. Mahfud meminta jika memang ada intimidasi maka seharusnya tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa polisi tidak melakukan intimidasi terhadap pentas teater Butet. Hal itu disampaikan oleh Kombes Susatyo dalam konferensi pers di Mapolsek Menteng pada Selasa 5 Desember. Ia juga membantah mengintervensi soal materi pentas tersebut. Selama acara, jajaran kepolisian fokus mengamankan kegiatan dan tamu-tamu yang datang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga 2 kali melanggar aturan kampanye Pilpres 2024. Atas hal itu, Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap aksi Gibran. Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, TKN Prabowo Gibran menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin curang dalam gelaran Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Erwin Aksa pada Selasa 5 Desember. Erwin memastikan Gibran akan hadir jika nantinya dipanggil oleh Bawaslu. Hal itu karena pihaknya menghargai aturan hukum yang berlaku. Namun Erwin meminta adanya keadilan hukum dan transparansi yang dilakukan Bawaslu. Dalam kesempatan itu, Erwin mempertanyakan aturan mana yang dilanggar oleh Gibran terkait kampanye. Menurut dia, Bawaslu perlu melakukan sosialisasi lebih gencar terkait aturan kampanye. Ia pun kembali mendesak agar Bawaslu lebih transparan soal aturan kampanye Pilpres 2024. Aksi Gibran Rakabuming membagikan susu gratis di KFD membuat dirinya terancam sanksi dari Bawaslu. Gibran diduga 2 kali melanggar aturan Bawaslu. Dugaan pelanggaran pertama dilakukan Gibran saat kampanye di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kampanye itu, Gibran membagikan buku dan susu kepada anak-anak saat berkampanye. Gibran diduga melanggar pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur soal larangan aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak. Gibran juga diduga melanggar pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dugaan pelanggaran kedua terjadi saat Gibran membagikan susu di kawasan CFD. Akibat hal itu, Bawaslu DKI Jakarta tengah menelusuri aksi Gibran. Hal itu dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Ia menegaskan bahwa dalam kawasan CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Hal itu tertera dalam pasal 7 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Aturan tersebut berisi tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Beni mengatakan bahwa sarana CFD hanya diperuntukkan sebagai kegiatan olahraga atau sosial budaya di masyarakat. Beni menegaskan jika Gibran terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi tegas. Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono telah diperiksa polisi dalam kasus dugaan ujaran kebencian atas tudingan aparat tak netral dalam pemilu 2024. Pemeriksaan itu dilakukan pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Dalam pemeriksaan itu, Aiman diperiksa kurang lebih hampir 6 jam. Aiman mengaku dicecar 60 pertanyaan oleh penyidik. Materi yang ditanyakan penyidik terkait apa yang disampaikan Aiman pada 11 November 2023 lalu. Jubir TPN Ganjar Mahfud itu berkata bahwa ada 6 laporan yang dilakukan bersamaan. Aiman mengatakan bahwa pasal yang menjerat dirinya janggal sehingga dirinya merasa bingung atas pasal yang disangkakan terhadapnya. Dikatakan Aiman, dirinya dijerat pasal ujaran kebencian terkait dengan SARA. Atas pasal itu, Aiman terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Aiman mempertanyakan di mana letak aspek SARA yang dilakukan olehnya. Dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum Aiman Roni Talapesi menyebut jika pelapor hanya mengambil potongan video dari media sosial sebagai bukti laporannya.
Di sisi lain, Roni mengatakan pernyataan kliennya itu tidak mengandung unsur hoax. Bahkan tak terbesit sedikit pun dari Aiman untuk menyerang suatu institusi maupun perorangan. Capres Gibran Rakabuming menghadiri konsolidasi pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa 5 Desember 2023. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto juga hadir dalam konsolidasi tersebut. Sebelum mulai acara, Airlangga sempat meminta seluruh kader untuk meneriakkan yel-yel penyemangat. Dengan dipimpin Airlangga, kader Golkar meneriakkan yel-yel Golkar seperti yang telah disepakati. Airlangga bersama kader meneriakkan Prabowo Gibran satu putaran. Selain itu, Airlangga meneriakkan nama Gibran, kemudian kader berteriak Golkar. Menurut Airlangga, teriakan yel-yel Gibran yang dijawab dengan teriakan Golkar itu merupakan sebuah harapan. Airlangga berharap agar Gibran bisa bergabung dengan Golkar di pemilu 2024. Dikatakan Airlangga bahwa hal itu merupakan harapan seluruh kader Golkar. Dalam acara itu, Airlangga juga mengaku optimis Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Airlangga optimis karena berdasarkan hasil survei internal mereka, Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Seniman Butet Kertarejasa mengaku diintimidasi oleh polisi saat menggelar teater dengan judul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki. Namun pihak penyelenggara dan kepolisian mengatakan tidak ada intervensi sebagaimana yang diungkapkan seniman senior tersebut. Tindakan Butet ini pun kemudian mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Komando Masyarakat Arus Depan Pancasila atau Komrad Pancasila. Koordinator Komrad Pancasila Antoni Yuda menyesalkan pernyataan yang disampaikan Butet. Menurutnya pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan. Hal itu disampaikan Antoni pada Rabu 6 Desember 2023. Antoni berkata bahwa status Butet saat ini merupakan pendukung Ganjar Mahfud. Ia kemudian menyayangkan tudingan yang disampaikan oleh Butet soal intimidasi anggota Polri dalam acara teater yang digelar. Menurut Antoni, pernyataan Butet yang menyamakan dengan Orde Baru merupakan hal yang berlebihan. Antoni mengatakan jika Butet mau mengkampanyekan capres yang didukung, tidak perlu membuat narasi dan framing negatif untuk institusi tertentu. Menurut Antoni, saat ini publik sudah cerdas untuk menanggapi isu semacam itu. Dikatakan Antoni bahwa apa yang dilakukan aparat mengamankan gelaran pentas teater adalah hal yang wajar, apalagi dalam pertunjukan tersebut turut hadir Cawapres Mahfud MD. Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mengusulkan saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres dihilangkan atau dikurangi. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo pada Rabu 6 Desember. Derajat mengatakan usulan itu disampaikan dalam rapat antara tim ses pasangan calon dengan KPU. Derajat mengungkapkan alasan pihaknya memberikan usulan tersebut. Menurut Derajat, usulan itu disampaikan agar Capres-Cawapres bisa lebih menggali gagasan antar kandidat. Namun demikian, TKN mengusulkan agar masing-masing kandidat bisa lebih banyak memaparkan program dibandingkan sanggahan. Diketahui KPU bakal menetapkan format dan konsep debat Capres-Cawapres pada hari ini. Hasil format dan konsep itu merupakan hasil rapat koordinasi dengan seluruh tim kampanye ketiga pasangan calon. Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Asyari menyebutkan bahwa ada 4 aspek yang akan dibahas oleh KPU dan tim sukses pada rapat hari ini.
Aspek tersebut adalah format debat, tema debat, panelis, dan moderator. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud mengkritik pernyataan Ade Armando terkait dinasti politik diterapkan di DIY. Haris pertama menilai pernyataan Ade Armando menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta. Pernyataan itu disampaikan Haris dalam keterangannya pada Rabu 6 Desember. Dilansir dari wartakotalive.com, Haris menyebut apa yang disampaikan Ade menandakan bahwa ia tidak mengetahui sejarah. Sebab DIY yang berbentuk kesultanan itu sudah diatur dalam undang-undang. Haris bahkan menyebut bahwa ucapan Ade melantur buntut dari pengeroyokan yang terjadi terhadapnya. Seperti diketahui, Ade Armando sebelumnya pernah babak belur akibat dikeroyok massa demonstrasi. Menurut Haris, Ade Armando selaku kader PSI semestinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi PSI memiliki jargon partai anak muda dan politik santai. Oleh karenanya, Haris menyebut bahwa Ade seharusnya bisa menjaga sikap yang mencerminkan kader PSI. Lebih jauh, Haris menyebut Ade Armando harus belajar wawasan kebangsaan agar tidak menjadi politisi yang merusak tatanan kebangsaan. Berdasarkan permasalahan Ade Armando, Haris kemudian menyinggung bahwa masyarakat bisa menilai partai yang berproses dan yang instan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon sindiran yang disampaikan Gibran Rakabuming soal fasilitas SMK di Surakarta. Ganjar mengatakan bahwa kritikan yang disampaikan Gibran menandakan bahwa dirinya sangat siap debat. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selepas berkunjung ke Pasar Loakulu, Kurtai, Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rabu 6 Desember. Ganjar pun berterima kasih kepada Gibran atas kritik yang disampaikan. Ia kemudian berkata bahwa tuduhan Gibran tak siap debat adalah tak benar. Sebelumnya Gibran menyampaikan kritikan terkait fasilitas SMK di kota Surakarta. Gibran mengatakan bahwa ia memiliki catatan-catatan tentang fasilitas SMK di Surakarta. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menghadiri dialog Pondok Pesantren Asidikiyah Tangerang. Gibran berkata bahwa fasilitas di SMK merupakan ranah gubernur, sedangkan saat itu Ganjar merupakan gubernur Jawa Tengah. Gibran mengatakan bahwa SMK di Surakarta masih menggunakan peralatan seperti komputer jadul. Ia kemudian mengungkit pembentukan konsorium dengan menggandeng beberapa pengusaha besar untuk memperbaiki fasilitas di SMK. Atas kritikan itu, Ganjar mengaku tak masalah. Di sisi lain, Ganjar juga menyampaikan bahwa fasilitas jadul tak masalah, yang terpenting SMK bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.